Selamat datang di Renungan Harian, di mana setiap hari kita diajak untuk merenungkan kehidupan dan menemukan cahaya dalam setiap langkah kita. Ayo kita mulai renungan hari ini dan temukan makna yang lebih dalam. Renungan Harian Jumat 12 Juli. Pekan Biasa ke-14. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menyatakan cinta kasih-Mu dalam diri manusia seperti kami, yaitu Yesus Putra Manusia. Semoga hidup kami selalu mengarah kepadamu dan terus-menerus memperbarui diri dalam pertobatan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 10 ayat 16 sampai 23. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena itu, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus mengingatkan para murid-Nya sebelum mereka menjalani tugas berutusan, agar para murid selalu waspada, tulus seperti merpati, sekaligus cerdik seperti ular. Karena apa? Karena tidak selalu kesaksian kita akan kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kesucian itu diterima oleh semua orang. Bahkan karenanya, kita kadangkala dibenci, dimusuhi, dituduh macam-macam, dan bahkan diancam. Kita percaya pada penyertaan Roh Kudus dan memegang erat janji Tuhan bahwa kendati kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Maka kita terus diajak untuk berbuat
kebaikan, walaupun dicibir orang atau bahkan mungkin dicurigai. Lakukanlah apa yang baik karena itu baik. Karena orang yang bertahan dalam kebaikan sampai pada kesudahannya akan mengalami keselamatan. Saudari-saudaraku yang terkasih, mengikuti Yesus bukanlah jalan yang gampang, yang mudah. Menjadi pengikut Yesus berarti kita harus setiap saat perlu sadar untuk memilih dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Terkadang hal itu membawa konsekuensi yang tidak kita harapkan. Tapi jika kita memilih untuk hidup dan bertindak seperti Yesus, kita akan menerima kasih karunia yang berlimpah, sekalipun kita harus melewati berbagai tantangan, godaan-godaan yang kita hadapi. Maka marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita yakin, kita percaya, bersama Yesus kita akan bisa melewati semua tantangan-tantangan yang ada itu. Dan kita siap untuk menghadapi itu semua. Karena atas nama Yesus, kita pasti akan mengalami konsekuensi, dibenci oleh semua orang. Tuhan beri janji bagi kita yang bertahan sampai pada kesudahannya akan mengalami keselamatan. Mari kita pegang janji Tuhan itu dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap karya pelayanan kita, supaya kerajaan Allah itu sungguh hadir, sungguh datang, dan kita rasakan dalam kehidupan kita bersama saudara-saudari kita yang kita layani. Ya Tuhan, ampunilah kedegilan hati kami, dan ampunilah mereka yang menentang kami. Semoga kami tetap tekun dalam kebaikan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.